Oke, itu di bukunya tahun 1977, lama banget bukunya ya, menyebutkan transformasi dengan istilah re-expression. Ini nama lain dari transformasi. Kemudian transformasi melibatkan penggunaan fungsi sederhana dari variabel sebagai pengganti variabel itu sendiri. Ini menurut bukunya Peck and Devor tahun 2012. Misalnya datanya X ya, kalau ditransformasi kita notasikan dengan X aksen. Kemudian transformasi dapat dilakukan hanya pada ringkasan 5 angka saja sampai diperoleh bentuk sebaran yang simetris. Ya, jadi misalnya kita ngelihat kesimetrisannya dari box plot. Box plot itu kan kita bentuk dari five number summaries gitu ya. Nah, jadi di 5 angka ini saja kita sudah bisa melakukan transformasi. Kemudian ini tujuan transformasi. Yang pertama, membuat sebaran distribusi data yang menceng kanan maupun menceng kiri menjadi lebih simetris. Ya, jadi tujuannya ini tadi menormalkan ya, jadi biar simetris bentuknya ya, seperti lonceng. Kemudian yang kedua, membuat sebaran data dari box plot menjadi simetris ya. Mirip-mirip sebenarnya ya, kalau yang ini kan dia dari seluruh data ya. Kemudian kalau box plot kan kalau kita buatkan dari five number summaries gitu ya. Kemudian melinearkan kurva scatter plot. Ya, jadi misalnya di hubungan antar dua variabel ya, ada beberapa teknik statistik yang mensyaratkan hubungan linear. Sebenarnya ini juga untuk memudahkan ya, kalau misalnya hubungannya linear gitu antar variabel, jadi nanti untuk menginterpretasikan hubungan antara antar variabel, antar dua variabel ini akan lebih mudah ketika hubungannya ini linear ya. Jadi ketika si X naik satu satuan, maka si Y akan menurun satu satuan. Nah, kalau nggak linear kan kita susah untuk menginterpretasikannya ya. Kemudian membuat titik-titik sebaran data pada scatter plot tersebar lebih mendatar. Jadi ini sama sih kalau misalnya melengkung gitu ya. Kalau melengkung maka dia akan menjadi lebih lurus gitu maksudnya. Itu tujuan transformasi. Nah, kemudian transformasi yang sering dipakai nih. Transformasi yang sering dipakai yang pertama ada transformasi logaritma ya. Nah, transformasi ini nggak ada ya apa namanya langkah-langkah bakunya seperti apa untuk membuat transformasi gitu ya. Jadi transformasi dilakukan dengan cara coba-coba sampai diperoleh bentuk atau hasil yang sesuai. Ya, jadi coba-coba transformasi itu. Kemudian transformasi yang sering digunakan adalah transformasi logaritma dengan basisnya 10 atau logaritma natural. Jadi basisnya bisa 10 atau yang natural ya dengan basisnya FE ya, E 2,71828. Kemudian transformasi logaritma sering digunakan ketika sebaran data menjulur ke kanan ya atau positively skewed ya. Kemudian transformasi logaritma tidak dapat digunakan untuk data bernilai 0 maupun negatif. Kan log 0 sama log minus kan nggak bisa ya. Makanya dia tidak bisa digunakan untuk data 0 maupun negatif. Nah, selanjutnya ada transformasi akar kuadrat. Ya, selain transformasi logaritma, transformasi yang sering dipakai adalah transformasi akar kuadrat. Caranya dengan mengubah X menjadi X aksen, di mana X aksen ini adalah akar X. Ya. Transformasi ini juga digunakan untuk mengurangi sebaran data berbentuk right skewed, jadi sama ya untuk apa namanya mensimetriskan data yang menceng ke kanan. Tapi dia ada keuntungannya yaitu dapat diterapkan pada nilai 0. Ya kan akar 0 bisa ya. Kemudian transformasi akar kuadrat biasanya diterapkan pada data cacahan atau kaum data. Ya, bedakan ada data hitung ya. Kalau ini data cacahan, data ukur, data yang diukur dan data yang dihitung. Kalau data yang diukur kan dia masih bisa koma-koma, misalnya ukur pakai meteran, ukur pakai timbangan. Nah, itu bisa pakai transformasi logaritma. Nah, kalau data cacahan nih biasanya kita pakainya akar transformasinya. Cacahan misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai hingga. Kasus-kasusnya misalnya jumlah kendaraan yang lewat depan STIS gitu ya, dari jam berapa sampai jam berapa gitu. Misalnya jumlah kematian balita ya di suatu
kabupaten atau kota. Gitu. Nah, maksudnya data cacahan itu seperti itu, bulat gitu ya. Nah, ini kalau bentuk sebarannya seperti ini, ya, seperti ini kan menceng ke kanan ya. Menceng ke kanan, kita transformasikan dengan logaritma, hasilnya akan lebih simetris. Kasus-kasus sih. Nah, ini misalnya ini Y, ini time, waktu ya. Jadi, ini semakin bertambahnya waktu, semakin menurun. Misalnya apa ya? Misalnya kematian ya, kematian bayi gitu kan, kematian bayi kan semakin meningkatnya fasilitas kesehatan, semakin meningkatnya pengetahuan orang tua gitu, atau semakin bagusnya sanitasi gitu ya. Nah, ini kan semakin semakin lama kan dia tingkat kematiannya kan semakin menurun. Nah, dia biasanya berbentuk lengkung seperti ini ya, berbentuk melengkung. Nah, ketika kita transformasi dengan logaritma, hasilnya relatif lebih lurus atau linear gitu ya. Nah, kemudian kalau ini dia ada hubungan antara weight dan length ya. Jadi berat sama panjang. Jadi kalau gini berarti semakin panjang dia juga semakin tinggi gitu ya. Semakin dia panjang semakin tinggi gitu, dan dia melengkung juga hubungannya ini, relatif melengkung. Nah, kemudian dua-duanya bisa kita logkan juga. Jadi log weight dan log length. Jadi dia hasilnya lebih lurus. Kalau ini cuma satu aja yang di transformasi, satu variabel aja yaitu CJ. Kalau yang ini dua-duanya ditransformasi. Nah, sebagai contoh ini ada data ya. Ini cara buat box plot itu keluar satu-satu. Nah, ini data ini kalau misalnya kita buat box plotnya ya, hasilnya seperti ini ya. Ini datanya cenderung menceng ke kanan. Ini kan nilai minimum Q1, Q2, Q3, ini nilai maksimum gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dia cenderung menceng ke kanan ya, cenderung menceng ke kanan. Nah, sehingga kita lakukan transformasi agar sebarannya lebih simetris ya. Ini data aslinya X, kemudian kita transformasi, data transformasi kita nyatakan X aksen ya. X aksen ini untuk yang kolom ketiga ini dengan transformasi akar ya, akar X. Akar X hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan box plotnya menjadi seperti ini. Dia relatif lebih simetris ya dibandingkan yang ini, yang awalnya menceng ke kanan, ini dia relatif simetris ya. Kemudian ketika kita logkan ya, log X ya, hasilnya ini ya kalau kotaknya ini simetris tapi dia ininya lebih panjang ya, whisker yang bawahnya ini ya, whisker bawahnya lebih panjang. Jadi ini hampir ke kiri ya, menceng ke kiri. Lanjut. Nah, ini transformasi hanya terhadap ringkasan 5 angka. Jadi enggak ke semuanya, datanya enggak kita transformasi semua ya. Datanya tidak ditransformasi semua, hanya di ringkasan 5 angka. Kemudian dari ringkasan 5 angka ini kita gambarkan box plotnya gitu. Ya, jadi daripada ini semuanya kita hitung gitu ya. Nah, semuanya kita hitung, kita bisa melakukan hanya terhadap ringkasan 5 angka. Ya, ini kasus-kasus kalau misalnya datanya sangat besar, yang hitungnya butuh waktu yang lama gitu ya. Tapi kalau sekarang udah datanya cuma sedikit dan kita ada bantuan software ya, kita bisa hitung semuanya. Nah, ini sama dengan sebelumnya ya, hasilnya seperti ini. Kemudian ini contoh transformasi lagi. Kalau tadi kan log yang base-nya 10 ya. Kalau yang ini lognya yang base-nya E. Ya. Jadi logaritma natural. Nah, ini Y, data sebelum transformasi. Datanya sedikit banget ya. Jadi kalau datanya sedikit nih, kecenderungannya sih biasanya susah untuk simetris ya kalau datanya sedikit ya. Kalau datanya besar sih biasanya asymptotic to normal. Ya. Jadi ini datanya, data sebelum transformasi atau real datanya, kemudian kita transformasi dengan logaritma natural ya, ln Y. Yang awalnya kalau kita gambarkan nih histogramnya seperti ini menceng ke
kanan ya. Melenceng ke kanan, kalau kita transformasi dengan logaritma natural ya, terlihat bahwa si len Y ini mengurangi kemencengan ya, yang awalnya seperti ini, dia jadi relatif lebih simetris ya, lebih simetris, memperbaiki kemencengannya inilah setidaknya ya. Meskipun dengan transformasi nanti mungkin teman-teman ketemu real data gitu ya, nanti kita transformasi macam-macam, ternyata kok enggak ini ya, apa namanya, kok enggak simetris ya gitu. Tapi setidaknya transformasi ini bisa mengurangi kemencengan gitu ya. Nah, kemudian ada namanya tangga transformasi Tukey ya. Tukey memaparkan pendekatan sederhana bagaimana melakukan transformasi menggunakan pangkat. Jadi dia base-nya pangkat ya, pakai pangkat. Bertujuan untuk mengubah pola sebaran data menjadi simetris ya. Jadi mendekati distribusi normal atau normal shape, kemudian mengubah hubungan antar variabel menjadi linear ya, sama seperti sebelumnya. Jadi dia untuk meliniarkan hubungan antar variabel. Nah, transformasi Tukey ini dia dituliskan dalam bentuk seperti ini. X aksen sama dengan X pangkat lambda ya. X aksen sama dengan X pangkat lambda, di mana lambda ini disebut parameter transformasi ya. Lambda ini dapat bernilai negatif atau positif. Ini sebenarnya ditentukan secara bebas ya. Jika lambda sama dengan 1, maka tidak dilakukan transformasi data. Kan X pangkat 1 kan ya X ya. Makanya kalau lambda sama dengan 1, maka tidak dilakukan transformasi data. Kemudian Tukey ini mendefinisikan transformasi logaritma dengan pangkatnya ini 0, lambda sama dengan 0. Nah, kalau kita buat tabelnya seperti ini ya. Jadi lambdanya ini adalah hasil transformasinya ya, X aksen ya. Lambda min 2, min 1, min setengah, 0, setengah, 1, 2. Kalau ini kan berarti lambdanya kurang dari 0, yang ini lambdanya lebih dari 0 gitu. Nah, kemudian X aksennya kalau di sini kan berarti kan X pangkat min 2 bisa kita tuliskan 1 per X kuadrat. X pangkat min 1 kita tuliskan 1 per X. X pangkat min setengah kita bisa tuliskan 1 per akar X. Nah, untuk nilai 0 menurut Tukey ini ya, dia merupakan transformasi logaritma, jadi log X. Nah, kemudian untuk yang lambda positif jadi akar X, kemudian 1X, kalau 2X kuadrat. Nah, kemudian dilakukan penyesuaian atau modifikasi ya. Jadi transformasi yang awalnya seperti ini dilakukan modifikasi atau penyesuaian untuk lambda kurang dari 0 ya. Jadi depannya ini dikasih negatif, dikasih tanda negatif untuk lambda kurang dari 0. Sehingga kita bisa definisikan menjadi seperti ini. X aksen ini transformasinya yaitu X pangkat lambda jika lambdanya lebih dari 0. Kemudian log X jika lambda sama dengan 0 dan min dalam kurung X pangkat lambda jika lambdanya kurang dari 0 ya. Jadi kalau lebih dari 0 langsung pakai pangkatnya, tapi kalau misalnya kita pakai lambda kurang dari 0 misalnya X pangkat min 1 gitu, yang depannya ini jangan lupa kasih negatif. Itu untuk lambda kurang dari 0 ya. Ini kenapa dilakukan penyesuaian seperti ini? Ini adalah hasil simulasi ya. Jadi Tukey itu melakukan berbagai simulasi agar ketika lambdanya kurang dari 0 hasilnya bisa simetris gitu ya. Nah, sebenarnya tadi udah saya sampaikan bahwa transformasi ini kan coba-coba gitu ya. Jadi coba-coba, nggak ada bentuk baku, tapi setidaknya ada yang bisa buat pegangan gitu ya. Jadi ada yang bisa buat pegangan. Ini ada patokan ya, tapi patokan ini nggak baku, tapi setidaknya bisa dicoba gitu ya, bisa dicoba. Nah, jadi ketika kita menemukan positive skewness ya, atau positively skewed ya, kalau melenceng ke kanan, kita bisa pakai yang di sini. Kalau data kita melenceng ke kanan. Kemudian kalau data kita melenceng ke kiri, kita pakai yang ke sini. Yang ini ya. Jadi
Kalau di sini X kan tetap ya, X. Kemudian kita pakai transformasi akar X. Ya, akar X dia akan memperbaiki data yang menceng ke kanan. Nah, ini kalau semakin ke kiri, dia akan semakin kalau mencengnya dikit di sini, kita pakai yang di sini. Kalau menceng banget, nah semakin ke sini dicobanya, semakin ke sini. Nah, ini kalau sangat menceng ke kanan berarti tambah ke sini ya. Kemudian kalau misalnya menceng ke kirinya sedikit, kita coba yang ini dulu ya, yang ini. Kemudian kalau sangat menceng berarti kita tambah ke kanan. Gitu. Yang dimaksud seperti itu nih, ini tetap, kalau ini sedang lebih kuat. Gitu ya. Nah seperti itu. Kalau misalnya datanya menceng ke kanannya sedikit, kalau kitanya terlalu jauh ke sini ya hasilnya nanti akan menceng ke kiri gitu. Jadi ini semakin ke sini itu menggeser ke kiri gitu, ibaratnya menggeser ke kiri. Yang ini berarti menggeser ke kanan. Kalau misalnya nggak pas atau kelebihan, berarti dia akan berubah. Yang awalnya jadi positif kemencengannya menceng kanan, jadi berubah jadi menceng ke kiri gitu. Ya, semoga jelas. Nanti kalau masih bingung bisa ditanyakan aja. Nah, ini sebagai ilustrasi ya, ini ada US population dari tahun 1670 sampai 1860 nih. Nah, kalau lambdanya 1 ya. Lambdanya 1 kita lihat ya. Nih. Kalau lambdanya 1, maka tidak dilakukan transformasi data kan ya. Kalau 0 logaritma. Ya, sehingga lambdanya 1 ini tidak dilakukan transformasi. Ketika tidak dilakukan transformasi ini nggak ada keterangannya, berarti kan kalau populasi semakin bertambahnya waktu dia semakin tinggi ya. Berarti yang di sini ini populasi, X-nya populasi, berarti Y-nya sama aja ya, karena dia semakin meningkat, ini mau dibolak-balik sama aja ya. Misalnya di sini waktu ya, di sini waktu, di sini jumlah populasinya gitu ya. Biasanya sih sini waktu, sini jumlah populasinya. Nah, tanpa kita transformasi, dia hasilnya melengkung seperti ini, tidak linear ya, tidak linear. Kemudian dicoba lambdanya 0,75 ya, ini masih positif ya, masih positif. Ini masih melengkung, ya masih melengkung, meskipun yang di bagian ini titik puncak ya, kalau belajar kalkulus dulu ya. Dia udah agak landai gitu ya. Kalau tidak terlalu curam, nah tapi masih melengkung. Kemudian kita coba lagi 0,5. Ya, kita coba 0,5 masih melengkung dikit. Kemudian 0,25 juga sebenarnya ini kalau misalnya dilihat ya udah hampir ya, hampir linear. Ya. Kemudian ketika lambda sama dengan 0 berarti logaritma ya. Nah, ini linear nih. Udah linear. Nah, kemudian kita coba lagi negatif nih. Negatif. Nah, dia yang awalnya melengkung ke menghadap ke atas ya, menghadap ke atas, kemudian nih lengkungannya hadap ke bawah gitu ya, melengkung ke bawah, kemudian kalau naik ditambah lagi tambah melengkung ke bawah. Nah, kalau kejauhan dia jadi tambah melengkung lagi. Jadi seperti tadi, kalau misalnya awalnya menceng ke kanan, kita transformasinya ke jauhan dari tabel tadi, nah yang awalnya menceng kanan malah berubah jadi menceng ke kiri. Nah, selanjutnya ini kalau bentuknya histogram ya, kecil banget ya. Ini lambda sama dengan satunya di sini. Lambda sama dengan 1, ini mencengnya ke kanan ya. Ini menceng ke kanan. Kemudian ini berapa sih? 1,5. Ini 1,5 menceng ke kanan. 2 juga masih menceng ke kanan ya. Kemudian ini berarti ini berapa sih? 0,5 ya. Ini 2, 1,5, ini 1, ini 0,5 ya. 0,5 berarti kan X pangkat 0,5 gitu ya. Dia masih menceng ke kanan. Kemudian ketika lambdanya 0 ya, dia semakin simetris. Kemudian ini minus 0,5. Minus 0,5 dia hampir menceng ke kiri ya, Nah, ketika
Main 1 dia udah kelihatan kalau menceng ke kiri. Ini tambah menceng ke kiri, nah ini sangat menceng ke kiri. Ya, jadi kalau transformasi ya harus pas ya. Kalau kelebihan, kalau kurang gitu, pangkatnya kurang. Kalau kurang berarti dia masih tetap mencengnya. Kalau kelebihan dia akan berubah ya, berubah kemencengannya. Yang awalnya menceng ke kanan jadi kiri, atau yang awalnya menceng kiri jadi menceng ke kanan. Seperti itu. Nah, ini latihan, nanti silakan dikerjakan untuk responsi minggu depan ya. Responsi minggu depan. Ya, ini pakai Excel aja nanti teman-teman. Ya, ini datanya cukup banyak, pakai Excel aja ya. Kemudian, nah ini box box transformation ini tambahan aja sih sebenarnya ya untuk box box ini ya. Box box ini tambahan karena dia agak apa namanya ya, kompleks ya, nggak kompleks juga sih. Ini ada rumusnya. Ya. Dikemukakan oleh George Box dan David Cox di tahun 1964 ya. Ini apa namanya, dapat digunakan, ini Box, ini George Box, ini David Cox ya. Kemudian dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemencengan atau skewness. Prosedur dilakukan dengan mencari lambda yang dapat mengubah pola sebaran. Ya, pola sebaran datanya menjadi simetris atau normal shape. Lambda merupakan parameter transformasi yang bernilai kontinu. Transformasi bisa kita tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, Y aksen, kalau tadi X ya, ini nggak konsisten banget. Kalau tadi X ini malah Y, itu Y aksen ya. Nah, untuk lambda tidak sama dengan 0, maka transformasinya yaitu Y pangkat lambda min 1 per lambda. Ya, ini untuk lambda tidak sama dengan 0. Kemudian untuk lambda sama dengan 0, ya, dia pakainya log Y. Sangat efektif jika data bernilai positif atau lebih besar dari 0. Nah, ini tambahan aja sih box-box. Oke, sampai di sini silakan ditanyakan. Jadi transformasi itu tadi ya. Nah, jadi tujuannya ya, kenapa dilakukan transformasi gitu ya? Karena nih, teknik analisis statistik membutuhkan asumsi kenormalan. Ya, transformasi. Jadi transformasi itu intinya kita mau merubah ya yang awalnya datanya itu tidak normal, menceng ke kiri atau menceng ke kanan menjadi datanya normal. Kenapa datanya harus normal? Karena banyak teknik analisis yang membutuhkan asumsi kenormalan. Ya, jadi nggak boleh kita dapat data langsung kita pakai aja, langsung masukin ke teknik statistik gitu ya. Jadi kita lakukan dulu eksplorasi data. Salah satunya yaitu ngecek asumsi kenormalan, ya, ngecek asumsi kenormalan. Nah, kalau asal pakai aja, ya ternyata datanya ini tidak memenuhi asumsi kenormalan, ya tidak valid hasilnya, ya hasil inferensi, hasil pendugaan parameternya itu tidak valid, tidak dapat dipercaya, gitu ya. Nah, kemudian, nah ini tujuannya tadi kenapa kita lakukan transformasi itu tadi ya. Nah, tujuannya yaitu ini tadi membuat sebaran jadi simetris, kemudian agar hubungan antar variabel menjadi linier, ya, dan sebagainya. Nah, transformasi yang sering dipakai ada transformasi logaritma sama transformasi akar. Ya, biasanya nih kalau logaritma sama akar ini dia yang nggak begitu menceng ya, nggak begitu menceng. Baik, kalau udah menceng banget dia coba cepat. Kemudian sebenarnya ini ya, ini kan masih dieksplorasi. Transformasi ini sebenarnya pilih kalau misalnya nanti teman-teman nemu ya transformasi yang bingung nih mau pakai transformasi, kan namanya transformasi kan coba-coba ya, transformasi coba-coba, kemudian ini ada beberapa option gitu ya, ada beberapa option yang ini sama yang ini sama-sama bagus gitu ya, sama-sama bagus dari nilai skewness-nya itu sama-sama bagus. Nah, teman-teman pilih yang dia sederhana transformasinya ya, karena kesederhanaan transformasi ini akan mempengaruhi nanti di interpretasi hasil pemodelan. Ya, jadi pilih transformasi yang sesederhana mungkin. Ya. Sesederhana mungkin. Kemudian, nah ini tangga transformasi Tukey, meskipun coba-coba ya, tapi Tukey memberi suatu pegangan gitu ya. Meskipun ini bukan patokan yang baku harus gitu, enggak ya. Tapi ini bisa menjadi
pegangan gitu ya. Coba yang terarah gitu. Jadi biasanya kita coba dulu misalnya X kuadrat, kemudian kita coba X pangkat 3 gitu ya. Kalau melenceng ke kiri, kalau melenceng ke kanan, biasanya kita coba dulu akar X, kemudian log X. Kemudian ini dan seterusnya ke sini gitu. Meskipun yang ini nih, yang antara X kuadrat sama akar X ini bisa dicoba untuk apa namanya? Melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan karena dia kan masih deket-deket ya, masih deket-deket ke sini, masih deket-deket ke tetap ini. Ketika datanya melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, kita masih bisa coba dua-duanya. Jadi ya yang jadi di statistik itu kita juga ada seninya ya, ada seninya, ada trikinya ya. Coba-coba tapi ya tricky gitu. Gitu. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai di sini boleh silakan raise hand. Ya, gampang ya. Jadi transformasi ini nanti kalau misalnya teman-teman apa namanya belajar nih transformasi ini kalau di EDA kan kita tujuannya untuk melinearkan ya, membuat normal kemudian melinearkan hubungan gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti ketemu transformasi artinya lain gitu nanti jangan kaget ya. Kalau ini kan sebenarnya ini sebagian dari transformasi di statistik karena transformasi di statistik itu kan tujuannya nggak cuma ini ya, bisa jadi kita mentransformasi variabel itu karena ingin membuat variabel turunan gitu nanti juga ada. Nah untuk sementara karena teman-teman belajar EDA tujuan dari transformasi ini adalah untuk membuat sebaran menjadi normal terus buat tadi hubungannya menjadi oke. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Tidak usah sungkan-sungkan, boleh raise hand silahkan. Nggak ada, cukup jelas teman-teman. Buat saya cek cukup jelas. Coba kalau jelas berikan jempolnya. Jelas semuanya. Oke, cukup jelas ya. Kalau cukup jelas, sesuai janji saya kemarin, saya ada Kahoot ya. Dikit kok cuma 15 soal. Udah siap ya? Nanti berarti setelah standarisasi juga ada Kahoot lagi. Saya biasanya Kahoot atau quizzes gitu 2 pertemuan sekali. Ya kalau pas rajin, kalau nggak rajin ya 3 pertemuan sekali. Namanya dosen juga manusia ya, kadang ada apa namanya masa-masa yang pengen istirahat. Benar, saya start dulu. Silakan. Oke, 28. Jumlah mahasiswanya berapa ya? 31. Jumlah mahasiswanya berapa? 32. 32. Oh, berarti hadir semua ya. Satu orang lagi. Apa?
Orang ada yang terkendala untuk join Kahoot? Ini pakainya ini ya, nggak pakai. Ini nggak kompak nih, masa backgroundnya kompak tapi namanya ada yang nggak kompak, nggak pakai ini 1 2 3 5. Nggak pakai nomor absen ya kan, enak gitu manggil-manggil. Ngeceknya gampang gitu, ini nomor absen berapa yang belum hadir. Oke, komplit. Kita mulai ya, siap ya. Pertanyaan pertama, benar atau salah nilai ekstrim merupakan nilai yang letaknya sangat jauh dari kelompok data? Sering saya tekankan nih di pertemuan kemarin. Banget. Iya, masih banyak yang salah. Jawabannya salah ya, false ya. Jadi nilai ekstrim itu adalah nilai minimum dan maksimum, bukan nilai yang letaknya sangat jauh. Kalau nilai yang letaknya sangat jauh dari kelompok datanya itu outlier. Ya, kalau nilai ekstrim ini nilai minimum dan maksimum. Ini udah ada waktu seminggu, seharusnya nggak usah kasih waktu seminggu, kemarin langsung aja ya, masih ingat ya, udah seminggu malah lupa ya. Lanjut. Oke, diagram batang dan daun tidak cocok untuk data dengan banyak kelompok. Ya, benar ya, ini masih ada yang salah. Diagram batang dan daun ini cocoknya untuk data sedikit ya. Ini cuma dibolak-balik aja, tidak cocok untuk data banyak kelompok ya, benar ya. Karena dia cocoknya untuk data yang sedikit dan kelompoknya juga 1 atau 2 lah maksimal ya. Lanjut, duit tersingkir oleh Erina. Masih benar atau salah? Rata-rata tidak dipengaruhi oleh pencilan. Kebangetan nih kok salah. Ya, masih ada yang salah. Jadi rata-rata tidak dipengaruhi oleh pencilan, ini jawabannya salah ya, karena rata-rata itu dipengaruhi oleh pencilan. Ya. Lanjut, masih Erina. Benar atau salah? Median merupakan ukuran pemusatan untuk data dengan sebaran tidak simetris. Ya, semua. Ya, jawabannya benar ya. Benar. Jadi untuk data tidak simetris kita bisa pakai ukuran pemusatan median atau modus. Lanjut, Erina tersingkir oleh Komandiva. Nah, modus tidak dipengaruhi oleh pencilan. Benar atau salah? Terus benar semua nih jawabannya. Ya, jawabannya benar ya. Modus tidak dipengaruhi oleh pencilan, sama dengan median. Ya, ini moga-moga salah ngeklik aja ya. Lanjut. Pertanyaan ke-6, benar atau salah? Jumlah data berdasarkan ringkasan data ini adalah 68. Jumlah data ya yang ditanyakan ya. Iya, salah ya. Ini ngebetnya tadi gimana ya? Jadi yang di pagar tadi ya, yang di pagar ya. Kalau yang di dalam kotak kan dia nilai datanya ya. Jadi yang bawah kiri itu minimum, kemudian hinges bawah, yang tengah tadi 68 itu adalah median ya, nilai tengah, median, kemudian hinges atas, kemudian yang bawah kanan itu adalah nilai maksimum ya. Kemudian yang kiri 1 itu notasi
notasi untuk nilai ekstrim, kemudian letak binget, letak median. Nah, pagar itu yang ada pagarnya adalah jumlah datanya. Lanjut, masih Komandipa. Benar atau salah, mild outlier merupakan data yang jaraknya lebih dari 3 kali IKR. Ya, salah ya. Kalau yang seharusnya benar semua, kok nih yang jawab salah dong. Jadi mild outlier ini adalah pencilan ringan ya, pencilan ringan. Jadi kalau extreme outlier itu baru pencilan yang jaraknya lebih dari 3 IKR. Lanjut. Masih Komang Diva. Benar atau salah? Ini ada gambar box plot ya, nanti menunjukkan bahwa terdapat mild outlier atas dan extreme outlier bawah. Mild outlier atas, extreme outlier bawah. Ya, salah ya jawabannya. Jadi yang bulatnya bolong kalau di SPSS itu dia mild, kalau yang bintang itu adalah ekstrim ya. Berarti tadi itu mild outliernya ada di bawah, kemudian ekstrimnya yang ada di atas. Kembali. Lanjut. Benar atau salah? Nanti ada gambar box plot menunjukkan bahwa data menjulur ke kanan. Menjulur ke kanan, benar atau salah? Oke, jawabannya benar ya. Kalau di atas, menjulur di atas yang menjulur berarti menjulur ke kanan. Ya, masih Koman Diva. Lanjut. Box plot ini menunjukkan bahwa data menjulur ke kiri. Yuk, benar semua. Jawabannya harus benar semua. Seharusnya 10 detik selesai ya. Settingnya 20 detik ya, benar ya. Ini 4. Pasti kalau seharusnya benar semua kok ada 4 ya. Jawabannya salah ya. Ya benar ya, jawabannya menjulur ke kiri ya tadi banyak pencilannya di bawah. Lanjut. Pertanyaan ke-11 ada box plot ya. Nah, ini box plot ini menunjukkan bahwa data memiliki mild dan extreme outlier. Ya. Dilihat, diraba. Ya, jawabannya salah ya. Yang benar tadi karena bolong semua, dia hanya punya mild outlier. Rina naik lagi. Ayo, lanjut. Pertanyaan ke-12, pasti benar atau salah? 3 ringkasan numerik terdiri dari Q1, median, dan Q3. Benar atau salah? Jawabannya salah ya. Yang benar apa? Nilai ekstrim dan ada yang tahu? Nilai ekstrim minimum, maksimum, dan median. Oke. Banyak masuk doyong saja. Masih Koman Diva. Lanjut pertanyaan 13. Masih benar atau salah? Nilai Hingges atas berdasarkan ringkasan statistik ini adalah 81. Oke, jawabannya benar ya, karena dia tadi W-nya itu mendatar gini ya, bukan lancip ya. Jadi dijumlahkan kemudian dibagi 2. Namanya 81. Lanjut. Masih Komang sudah tergeser. Pertanyaan ke-14. Batas atas mild outlier dihitung dari Q3 ditambah 3 kali ICR.
Ya, jawabannya salah ya. Yang benar ketiga ditambah 1,5 kali IQR. Oke, masih Komang. Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Box plot ini menunjukkan sebaran data menceng ke kanan. Oh, berarti cuma memang 4 orang yang nggak jawab ya? Oh, ada yang keluar kayaknya ini dari kafe. Ya, jawabannya salah ya. Tadi menceng ke kiri. Oke. Airina. Dan Komang Diva. Ini Pia nama aslinya siapa sih? Kemarin saya catatnya sesuai ini ya, apa namanya, nama yang di Kahoot ya. Nanti saya cek ya, kalau misalnya ada yang saya nggak tahu ini siapa, nanti saya tanya ke PJ-nya ya. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Cukup? Cukup? Kalian lebih suka Kahoot apa lebih suka kuis sih? Lebih suka mana? Kahoot, Ibu. Lebih suka Kahoot ya? Oke, kalau kuis nanti kalian bisa sambil buka-buka buku loh. Atau mau pakai yang itu apa? Finding itu apa namanya? Finding nemuin apa namanya? Nemuin kata gitu. Jadi pakai labirin tuh kayak anak SD gitu. Terus ada yang ngejar gitu, yang ngejar nanti kalau kalau misalnya papasan terus kemakan gitu. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita. Ini beneran gak ada yang nanya nih, masih gampang kali ya karena masih muda dan materinya tidak terlalu banyak ya. Ya, untuk boxcox tadi hanya tambahan aja sih. Tuh, apa namanya? Dipakainya tuh kapan ya? Jarang dipakai boxcox. Oke. Tapi sebenarnya juga transformasi itu karena repotnya itu nanti di interpretasi ya, interpretasi. Makanya kadang nih teman-teman juga daripada di transformasi mending cari teknik analisis lain gitu sih kadang-kadang ya. Itu tergantung tergantung sih, tergantung penelitinya mau yang kayak gimana. Tapi tetap kita kasih tahu kalau ini ada salah satu teknik apa namanya, salah satu cara ya, salah satu cara untuk menangani tadi ya, kemancengan tadi, kemancengan data atau data yang tidak salah satu cara, meskipun nanti ada cara yang lain ya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai di sini dulu ya, istirahatnya lama, bisa makan-makan dulu, bisa tidur siang dulu, mungkin boci-boci dulu ya, bocinya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan tadi, yang sedikit tadi bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Oke, ini kepala saya kok hilang-hilang ya pakai background ini. Oh, ya tutup ya Sehat-sehat ya, Bu. zoomnya ya. Iya, amin. Sehat untuk semuanya.